hu ahad, hu ahad. min yaumina haja ila yaumil jaja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah, salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana
وكسبنا وتجارتنا وعلمنا وقوتنا بعدد المخلوق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح المغفرة صلاة تغفر لي بها أولادي وجميع المسلمين وتفرج بها قربتي وسقائي وتقضي بها هوائجي بعدد علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قلب المسرور ومفتاح الميسور وفاتح لما أغلق وشافي العلان ومفرج الكروب والهموم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا salatan tukawina biha linupusina wa jawahina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asyrari wal aswa'i wa darai wal balai wa hamajati sayatin wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Allah memberikan kesehatan, afiat pada badan kita, pada batin kita, dan Allah menyelamatkan kita tetap di jalan yang lurus, istiqomah di dalam agama kita, menjadi orang-orang yang terpilih di sisi Allah Azza wa Jalla bi jawarillah bihaqi dengan hak Sayyidina wa Nabina Muhammad amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita masuk pada bagian Fathur Rabbani. Ada banyak orang yang beramal menjadi amal yang sia-sia. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Bersusah payah dia mengejar kehidupan ini, lalu dia lupa dengan apa yang diajarkan Allah Azza wa Jalla. Tasla naran hamiyah, ujung-ujungnya dia telah disediakan Allah tasla naran hamiyah, neraka, api neraka yang menyala-nyala untuk mereka. Na'udzubillah min dzalik. In sholaitum, engkau mengerjakan sholat, engkau mengerjakan puasa, engkau mengerjakan amal-amal ibadah, tapi semuanya
wajalika lil khalqi la lil haqqi aja wajalla. Ternyata semuanya adalah kamu kerjakan itu, beribadahmu itu ternyata hanya karena makhluk saja, hanya karena dunia saja. Maka celakalah kita, la lil haqqi, bukan karena Allah. Engkau beribadah kepingin dapat rezeki yang banyak saja. Engkau beribadah kepingin untuk nyaman di dunia ini. Engkau beribadah karena untuk kepentingan anak-anakmu. Tidak pernah kamu menyerahkan segala ibadahmu itu sebagai sebuah bukti gambaran betapa Allah yang maha agung lagi maha hebat. Betapa apa yang telah kamu lakukan itu sebenarnya adalah untuk menjohirkan, menampakkan keagungan Allah dan menampakkan diri kita begitu kecilnya kita dan tidak berarti apa-apa. Subhanallah. Illam tadraku wa tatubu wa ta'zaru. Jika engkau tidak memperhatikan itu, perhatikan sekarang diri kamu. Jangan engkau lengah. Wa tatubu, hendaklah engkau bertobat atas peristiwa-peristiwa itu jika engkau alami. Wa ta'zaru, dan berwaspadalah atas keadaan itu. Imshu fil jadatil mustaqimah, sampai hendaklah engkau berjalan di muka bumi ini fil jadatil mustaqimah, dalam keadaan benar-benar lurus di jalan Allah Azza wa Jalla. La tasbihu wa la ta'til, jangan engkau menyerupai sesuatu orang-orang munafik dalam hidup kamu. Wala ta'til, jangan kamu kasar kepada manusia. Bal ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pahami betul apa itu maksud sunnah, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan asal ikuti, tapi dengan ilmu. Sunnah Nabi itu perlu diterangkan oleh seorang ulama, orang yang alim, oleh orang yang mengerti agama. Tidak bisa kita pahami sendiri-sendiri. Bila kita memahami sendiri-sendiri, akan terbelokkan pikiran kita kepada hal-hal yang salah dalam hidup ini. Misalnya, terkadang kita bisa saja salah memahami sunnah Nabi itu. Istri Nabi ada 13, lalu kepingin kita punya istri 13. Alasannya apa? Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang disalahkan. Padahal kalau bebini banyak itu, Nabi itu beda. Nabi itu diperintahkan Allah. Nabi itu berapa saja istrinya dibolehkan oleh Allah. Jadi tidak selalu apa yang ada pada Nabi itu dituruti. Rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kira-kira 3 kali 4. Apa dituruti 3 kali 4? Duit 1 miliar di tabungan. Ayo, turuti kadakah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai unta, apa dituruti? Pakai unta. Ke pengajian lalu bahadang-hadangan lah. Bahadangan ke pengajian, kenapa jar mengikuti sunnah Nabi? Nah, salah lah. Nah, ini salah memahami. Jadi sunnah itu perlu juga dipahami. Jangan seolah-olah tegas itu sunnah Nabi. Nabi itu sangat lembut orangnya, bukan sangat tegas. Ya, beda. Hukum itu tegas, maksudnya hukum itu jelas, bayin. Jar Nabi, al halalu bayinun wal haramu bayinun. Halal itu bayin, halal itu jelas, haram itu jelas. Jadi gimana cara memahami? Belajar menggunakan hati nurani, ya enggak? Nah, kayak apa caranya? Makanan yang haram, babi haram kah? Halal kah? Jelas, ya Allah. Anjing bang, anjing jelas haramnya. Celeng guru ya boleh, jakal guru aja. Nah, ini mah ada.
Jadi kita tidak bisa mendustai hati kita. Ternyata agama itu seringkali banyak sekali terbaca oleh hati nurani kita. Gampang sebenarnya agama itu. Namun jangan sampai kita setelah belajar agama, lulus belajar agama setahun, 2 tahun, 10 tahun, kok timbulnya menyalahkan orang lain. Kalau kita belajar agama justru ingin mendamaikan orang lain, menenangkan orang lain. Tidak perlu kita murka. Istri kita misalnya belum berjilbab, ya diam tenang saja, sambil berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dia nanti menutup aurat. Ujar istri, pian bangai ya. Udah bisa juga memastikan seseorang itu masuk surga atau neraka. Wah, terserah kowe, enggak apa-apa, tenang aja. Tetap sayangi istri Anda, ya kan? Karena dia adalah amanah Anda dalam hidup sehari-hari. Istri itu amanah Anda, amanah yang diberikan Allah bahwa Anda ingin memeliharanya. Karena manusia tidak bisa berkuasa juga, paling bisa menasihati ialah menyampaikan. Setelah itu udah boleh kita memaksakan, ya enggak? Anak kita nakal, ayo. Siapa yang kepingin orang tua anak nakal? Hah? Siapa? Enggak ada orang tua tuh kepingin nakal kecuali Paloy lah. Anak Paloy jadi nyaman aja Paloy. Membantu aku dalam operasi malam hari ya Paloy. Ya lah, mencuri nyaman, ada anak nyaman bantu, iyalah. Nah, iya tuh Paloy. Kita yang normal ini tidak ada kepingin anak kita nakal, tapi dia nakal bagaimana? Disekolahkan ke pesantren, sekolahkan pesantren dah, belum habis 1 semester sudah dikeluarkan guru dari pesantren, siapa? Nah, kenapa jadi dikeluarkan? Rokok aku aja guru dicuntannya, diambilnya. Kayak apa? Anak kelas 3 SD, kelas 3 ibtidaiyah sudah bisa merokok. Bayangkan, udah bisa kita mikirkan. Ayahnya tidak merokok, ibunya apalagi tidak merokok, anaknya bisa merokok. Subhanallah. Apa rokok itu haram? Bukan, masalahnya bukan masalah haram atau tidak. Tapi waktu di sekolah aturannya seperti itu, ya lah. Jadi kenakalan kita tidak bisa menolak, tapi dia ketahuilah tetap dia merupakan anak kita. Coba lihat belembutnya Rasulullah SAW. Saya menyebutkan sebuah kisah ya dalam hadis Nabi SAW. Ada perempuan berzina. Perempuan ini jujur sekali. Lalu dia datang kepada Rasulullah, berkata dia, ya Rasulullah, saya telah berzina. Hukum saya ya Rasulullah. Hukum saya, wahai Rasul. Berzina itu ada hukumannya. Hukuman orang berzina itu dihukum kalau dia sudah bersuami atau laki-laki beristri, itu dirajam sampai mati, dilempar pakai batu. Yuk, sanggup lebihan? Ada yang sanggup nyala. Bila dia belum bersuami, dia dihukum juga, didera dia sampai, dalam riwayat sampai pingsan atau 80 kali dera. Bian didera tuh baju gin rabit lain nang betapok-tapok bian non bini di kamar lain. Ya kah? Kemudian dibuang selama 1 tahun, tidak boleh di kampung itu. Bayangkan dia hukumannya. Datang kepada Rasulullah, mengaku perempuan. Ya Rasulullah, apa buktinya? Ya, tidak ada ya Rasulullah. Kalau tidak ada, tidak usah kamu minta hukum, pulang aja. Pulang perempuannya. Rupanya setahun kemudian datang lagi perempuan nih. Ya Rasulullah, saya berzina. Apa buktinya? Nih buktinya hamil ya Rasulullah. Oh ya kah? Pulang dulu.
Lahirakan dulu anaknya. Oh, siapa menunggu setahun? Yalah, lembut enggak Rasulullah itu? Lembut. Ulun tidak habiskan kisahnya lah. Separuhnya dikisahkan. Begitu apa nih? Begitu melahirkan dibawanya lagi, ya Rasulullah nih anaknya adalah saksinya ya Rasulullah. Bingung pulang beginian nih. Pulang lagi, dihukum Rasulullah lah langsung. Tidak. Jadi Islam itu jangan digambarkan keras kayak apa kayak itu, nah yalah. Tidak seperti itu, lembut Islam itu, masya Allah. Yalah, sholat dalam fikih orang wajib sholat itu mulai daripada umur berakal 7 tahun. Umat Islam ini berapa mulai sholat biasanya? Ada umur 20 tahun hanya sholat. Ada umur 17 tahun baru sholat, ya lah. Nah, jarang-jarang nang umur umur 7 tahun 8 tahun tuh sholat rajin, jarang-jarang. Itu pilihan, manusia pilihan. Coba aja anak kita suruh kadang-kadang diakalinya kita dagup jadi kamar. Apa itu dagup di kamar sholat bahajar. Padahal lantai jadi tapak-tapaknya nah. Dup yalah, kayak orang sholat. Nggak bisa kita memaksakan, tapi kita dengan lembut sembahyang naklah, jangan sampai lupa. Masalahnya guru anak ulun tuh tidak mau sembahyang tuh, abahnya tidak mau jual guru aja sembahyang. Siapa abahnya tuh ulun coba loh, wah nasib juga kalinya. Nang orang tua pun tidak juga sembahyang. Maka pembinaan sholat itu hampir seumuran kita ya lah, dalam masyarakat kita ya lah. Nah kadang masih ada jodoh tinggal, ya kan? Jualan bakso kasihkan, jual bakso tertinggal. Ada jualan mainan tertinggal, ya lah. Kenapa guru anak-anak ulun tuh udah ada sembahyangnya? Nah, mau anak kamu berapa sih guru? 7 orang guru semua enggak ada satupun sembahyangnya. Jadi guru kamu pang sembahyang lah aja guru. Kada juga guru cocok aja guru. Orang tuanya mencontohkan. Yalah. Kadang orangnya rajin sudah sembahyang. Cuma karena ekonomi sulit ya berusaha. Kadang berusaha ada kalau di SD itu bercucuk kayak itu nah. Apa tuh mode kertas ditutupi karena kekanakan tuh nang SD tuh cocok anunya tuh apa bo cocok karena keluar dapat hadiah, bila tidak dapat bayar dulu waktu itu 100 kalau dulu lah, atau 50 rupiah kabar itu. Kalau sekarang berapa? Mungkin 1000 kalau mungkin 500 atau 1000 ya kalau cocok. Karena ada yang dapat gula batu aja rugi ke kanakan nih. Iyalah, karena ada memang hadiahnya nang bina bagus, gambar apa kan nang harganya kira-kira 3.000 lah. Nah itu tidak boleh itu judi, termasuk undian, itu termasuk undian. Kadang si pamannya penyembahyang orangnya, begitu ajan Allah Akbar singgah dilanggar, tapi yang itu tadi tuh masih lupa sih. Begitulah manusia. Itu real enggak? Real kenyataan hidup sehari-hari. Iyalah. Ada orangnya baik sekali di kampung, sembahyang berjamaah di masjid. Tapi kerjaannya merentenkan uang, tahu lah merentenkan uang. Nah, apa? Waktu maulidan bilang di tengah panggung aja sih Din, di tengah parak di guru duduk. Iyalah. Kayak apa di masyarakat kayak itu ya lah. Ini kan kita memerlukan kesadaran beragama, subhanallah. Yuk ujar Syekh, perhatikan dirimu. Min gairi takallub wala tatba. Sampai kamu nanti mengerjakan agama itu tidak lagi merasa berat di hatimu. Gairu takallub. Takalub itu beban. Artinya sampai kamu tidak merasa beban lagi mengerjakan agama itu ringan. Sholat itu sayang mana kalau tertinggal, ya Allah rasa menangis. Sembahyang tuh tertinggal menangis sidin. Nah
Kelupaan sembahyang, kenapa aku tidak ingat? Ya Allah, astagfirullah, minta maaf hamba ya Allah, minta maaf, ampun. Oh yuk, keren kalau orang nih. Oh keren, lupa sembahyang, menangis, keren orang nih. Men orang tua pengguru, wah keren lagi tuh. Kalau duda pengorangnya guru jar, duda keren artinya. Keren galak, ketinggalan sembahyang menangis. Berarti ujar saya, orang itu sudah mengerjakan sembahyangnya, tidak ada lagi perasaan beban. Karena orang yang masih mengerjakan amal-amal agama itu ada beban di hatinya, maksudnya berat, itu masih tersifati sifat-sifat kemunafikan. Berarti masih kurang bagus lagi. Sampai di mana geran sembahyang itu guru? Sampai sembahyang itu tidak ada terasa beban. Wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Sesungguhnya sholat itu amat berat dikerjakan, illa alal khasiin, kecuali orang-orang yang khasiin, yang khusyuk. Berarti kalau tidak ada beban lagi mengerjakan ibadah itu, berarti orang itu sudah masuk dalam bentuk khusyuk. Jadi khusyuk itu mendengar aja Allahu Akbar, mendengar aja kanan kiri nih. Pas anak bakantut tut jari kita di samping kita bisa aja tertawa pulang mendengar ya lah. Batal dan sholatnya ya kah? Jadi khusyuk bukan berarti tidak mendengar apa-apa. Bah itu tuli orang itu berarti. Iyalah, lihat Allah, kalau ibu-ibu sembahyang Allah beranaknya masih kecil berjalan-jalan, anak nikah ke dapur Allah sampai dilihat kalau mengambil air panas, iyalah jangan dilihat akan pindah berjalan ke kompor, napa nih batal lah sembahyang, ya kah? Nah tutup dapur kah atau apakah, atau dijaga di samping kayak apa menjaga ya? Rumah sempit juga misalnya, sembahyang diiga kompor menyala kan, johor, waktu johor ya kalau memasak kesen siang, iyalah jika di samping di dapur membersih aja pakai sejadah lah, pakai sejadah bersih aja jadinya, karena sejadah itu menutupi kita dari najis. Sah aja lah guru ya sholat itu, sah aja sholat itu, madhab kiblat janganlah sholatnya madhab kiblat guru enak sah aja tuh, berarti buduk ada orang yang sembahyang buduk guru aja, nah iya tuh ya sah aja tuh berarti. Nah yang tidak sah tuh paloi pas sembahyang johor aja Pak, sembahyang johor kan imaman tidak membaca kan, pas waktu sujud lama benar. Jadi di belakang ini kebetulan makmum ini garbus lawan puntal senggolan, apa jadi lama bener aja sujud bebangun nih lihatnya sekalinya apa kayaknya paloi tipakan ayam besaung di bawah di bawah langgar. Rupanya langgarnya pinaranggang lah di kampung ya lah. Nah rupanya penyongan ayam paloi ini ketujuh menyawang ayam, pas melihat ayam berkelahi di bawah wah pas benar selera. Jakanya peunjunan pas iwak lewat lah bisa tegana juga tuh. Melihat iwak, nah haruan nih jargonol nih. Ada haruan sekali jadi bawa langgar nih, bawa surau nih. Enak unjun ini jar. Berapa ikong kira tuh jar? Nah tuh ya sudah toh. Bila berapa ikong toh. Kalau melihat sekali aja ada haruan, nah sudah terusakan, jangan berapa orang kira haruannya nih. Bisa, nah pina ada anak banyak nah ya anda itu yang kacau, itu tidak khusyuk lagi sholatnya. Jadi memahami agama itu lembut saja, santai saja, jangan ekstrim. Palestina sedang diserang oleh apa sekarang? Israel. Kita lawan, kita kenyang dia. Kayak apa aja lagi, ya kah? Nah, nggak usah ikut-ikuti kayak itulah. Santai aja, Allah menakdirkan keadaan itu, ketentuan itu. Kita nih jauh benar ke sana. Jangan hendak berjuang ke sana, ongkos ke sana gin. Enggak ada uang, jangan ongkos ke sana. Ke Jawa aja seumuran tidak pernah. Kenapa? Enggak ada duitnya. Lu dipikirkan masalah itu, dipikirkan. Nah, ya sudah, enggak usah dipikirkan kayak itu tuh. Ngalihi lah. Nah,
Bo, nggak usah dipikirkan itu pula. Ya kalau pikirkan aja kayak apa melihat Allah. Oh, mantap tuh sudah tuh bila melihat Allah tuh. Wala taba, wala tasaddada, wala tasaddaq, wala ta'aqqal. Jangan beragama itu dengan hawa nafsumu, dengan emosi beragama itu. Melihat ada orang kafir, wah ini orang kafir nih jar. Bahaya orang kafir nih jar. Najis badannya jar. Oh kerasnya kayak itu. Enggak apa-apa kalau tetangga ada orang non muslim itu jadi masalah. Ya kah? Tetaplah merasanya nyaman. Kalau hendak pindah aja, hendak wah buang-buang uang, baik uangnya sebagian disedekahkan di jalan Allah aja wajalla. Wala tasaddad, jangan kamu kasar kepada manusia. Kalau kamu kasar kepada manusia, kamu tidak akan pernah bisa lembut berhadapan dengan Allah. Kayak apa? Sedikit aja orang cengang melihat kita berkelahi gajar. Ya lah, orang Banjar biasanya gitu. Mboi berkelahi kok aja. Nah, ya kah? Nah, binian ada pakai amas di sini. Nang binian lain, perempuan lain kan melihat, amas dulu berapa? Soalnya nang punya amas nih, napa cengang jah, nang melihat jah. Hiri gajar, dengan anu jar, anu akan buena. Bah sama juga cocok banal, kasar juga. Biri gajar, biri turut aja. Kayak orang menuruti amas nang baki bah setengah kilo di tangan. Kawa ya kalau lah dibarikan. Nah, kawalah dibawa mati tah. Kawa guru aja. Karena bila sidin mati jadi dijual, dihaulakan sidin aja pakai duit amas tuh tentu aja bujur juga bang. Cuma amal orang kan ada. Nah, yalah kesadaran diri sendiri tidak ada, belum ada, tapi ya syukur juga. Kawa yalah menjadi masalah itu dicuntan anak, dihauli kada orang tuanya, yalah dibacakan tidak, anaknya mah kasih itu main judi uang amas tadi tuh astagfirullahaladzim, naudzubillah menjadi kisah Jepang tuh lah. Jangan amasnya kada juga. Walah tasaddaq, jangan kamu jahil atau kasar, jahil atau mencela-cela orang lain. Nggak usah, itu lain pekerjaan kita. Kita mencela orang lain, kita pun banyak sekali tercelanya diri kita. Ini orang mengenal diri. Bila mengenal diri, langsung melihat dirinya sendiri. Aku pun tercela. Aku pun orang yang hina. Bagaimana aku bisa menghina orang lain? Karena aku juga adalah orang yang hina. Wala tama'aka, agama itu bisa diakal-akali. Dahulu tuh ada orang makali. Amas tuh zakat amas. Zakat emas itu yang di Indonesia itu adalah 86 gram bila bisi simpanan, baik emas itu dipakai atau disimpan dalam lemari, di dalam tapih ya disimpan terserah aja. Pokoknya bisi yang punya 86 gram. Kira-kira duitnya berapa toh? Anggap sejuta segram lah, 86 juta. Maka sekali seumur hidup itu zakatnya 2,5%. 2,5% berarti berapa? 86 juta kali 2,5% berapa? Berapa? 2 juta. Mun 100 juta berapa? 2 gram setengah. Iyalah. Nah, pokoknya hitung aja sorangan di rumah lah. Ya kah? 2,5%. Nah, itu sekali aja seumur hidup dijakati. Tahun berikutnya tidak dijakati lagi. Kecuali bertambah. Misalnya tahun berikutnya bertambah jadi 150 gram, berarti 50, 86 berapa? 85, 15. 14 tambah 50 berapa? Tambahannya 14, 50, 64 lah. 64 gram tambahannya, 64 gramnya tambahan itu kali 2,5% lagi. Yang tadi yang 86 itu sudah dijakati, tidak perlu lagi dijakati. Nah, jangan kita diakal-akali, jangan. Ringanlah hati mengeluarkan zakat.
Waihaka tahfazul Quran wala ta'mal. Celaka kamu, kata Syekh, engkau menghafal Quran wala ta'mal, tapi engkau tidak mengamalkan. Nah sekarang kan banyak orang hafal Quran nih. Nah hafal Quran, oh dasar hafal Quran sebiji Al-Quran. Kalau pian nih hafal aja semuaan Al-Quran kelak. Sepian nih hafal Quran semuaan. Karena jar Nabi kan Quran surah Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Jadi kalau 3 kali membaca surah Al-Ikhlas itu sebiji Al-Quran. Ya kah? Makali lah. Tapi itu dalam hadis Nabi lah. Ada banyak orang hafal Quran tapi dia tidak mengamalkan. Hati-hati kamu seperti itu, kata saya. Jadi yang bagus bagaimana Al-Quran itu? Al-Quran itu dimengerti, dipahami. Itu yang utama. Dimengerti, diamalkan dalam hidup sehari-hari. Nggak mesti hafal, nggak perlu hafal Al-Quran tuh. Yang wajib-wajibnya yang hafal. Apa surah Fatihah wajib itu? Tambahilah dua surat. Qul huwallahu ahad lawan dengan apa? Qul ya ayyuhal kafirun lah. Supaya ada juga tuh variasi sembahyang. Ya kalau nah sudah enak aja kalau dalam misalnya. Yang penting mengamalkan berakhlak baik lawan manusia. Yang lah beradab dengan Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus dilakukan kebaikan. Santai banget hidup dah. Wa tahfazu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau memelihara sunnah wala ta'malu biha. Engkau menghafalkan hadis-hadis Nabi, tapi engkau tidak juga mengamalkannya biha. Fa'ai syai'in taf'al. Di mana sih perbuatan kamu itu? Ini saya mengecam orang yang pandai menghafal, cerdas menghafal, tapi tidak bisa mengamalkan. Ta'murun nas wa anta la taf'al. Engkau mengajak manusia kepada kebaikan. Perhatikan Al-Quran, jangan sampai lupa satu hari pun membaca Al-Quran. Ya Allah, sekalinya diri sendiri mana ada membuka Quran di rumah. Ya kan? Nah, wala ta'mal wa anta la taf'al, engkau tidak mengerjakan. Wa tanhahum, engkau melarang orang, menyuruh orang jangan minuman keras, dia minuman keras. Jangan minum obat-obatan terlarang, dia sendiri kadang-kadang minum obat-obatan terlarang. Ya kan? Jangan menimbulkan hawa nafsu. Ya kan? Dirinya makanya ahlinya hawa nafsu. Nah itu ujar Syekh kabura mak dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 2. Kabura maktan indallah, sangat besarlah kebencian Allah indallah, di sisi Allah. Antakulu, engkau mengatakan sesuatu ma la taf'alun, atas apa-apa yang engkau tidak memperbuatnya. Nah, jadi ngeri benar juga ancaman guru kayak ulun nih nah. Ancamannya ngeri benar. Memadahi pian mesti tapi tidak mengamalkan. Nah, di akhirat nanti dipukuli malaikat. Habis saya sudah. Ya Allah. Nah, nasib aja lagi. Menghindar nggak bisa juga. Ya Allah. Ya sudah, jalannya kita mengikuti takdir. Mau masuk neraka pengdian guru kayak Pak Guru, mana kayak apa menolak. Nang memasukkan neraka masukkan surga itu siapa? Siapa? Allah Ta'ala. Kawalah menolak pian. Dak kawa. Ulun mah kawalah menolak anda bisa. Tolak kasih itu bimat anda bisa juga. Terserah Tuhan. Nang penting kita berusaha dalam hidup di dunia ini ialah mendekati Allah Azza wa Jalla. Itu aja garisannya. Kadang-kadang Tuhan tuh menguji-uji macam-macam. Kamu saya masukkan dalam neraka takutannya gitu. Jangan ya Allah. Nah, memprotes ya Tuhan kamu. Coba jangan diprotes Tuhan tuh. Ya kah? Nah, padahal aturan itu masuk surga lalu masuk neraka. Ada kamu masuk neraka terserah engkau aja ya Allah. Nah, itu yang bisa dimasukkan Allah ke dalam surga. Apa yang engkau kehendaki itu pasti baik ya Allah. Tetapi apa yang aku kehendaki pasti tidak baik ya Allah. Wah, panas sudah orang nih. Nafilah, orangnya sudah sampai usul memahami iradah Allah aja wa Jalla. Allah tuh kisah-kisahnya aja kadang-kadang kejam padahal maha lembut. Yalah,
Itu pribadi Nabi yang digambarkan Nabi. Coba pian melihat orang nang kelaparan atau nang nih sekarang nih nang di Palestina nih. Ya di mana? Palestina kah? Kayak Pak kejamnya kehidupan tuh. Ada yang bawa anak, ada suami dibomnya mati, suaminya yang bawa anak satu orang ke sana kemari, histeris takut. Kejam lah dunia tuh. Kayak apalagi di akhirat lebih kejam lagi daripada itu. Akhirat neraka itu sangat kejam. Tapi Allah maha lembut kepada manusia. Nah, jadi pegang Allahnya. Jangan pian berpegang lawan amal pian. Aku sudah sembahyang juga. Udah betah dah aku nih masuk neraka. Mencuri ndak bisa kok. Paling mangga tetangga aja sekali pernah mencuri. Udah mungkin kalau masuk neraka gara-gara itu. Wah, ya harap benar kalau lah. Iyalah. Haji sudah kok. Puasa Ramadan bilang seramadana, kada puasa. Jangan sombong. Itu amal-amal aja semua tadi di hati kita. Hati kita tetap kepada Allah, berpegang kepada Allah yang menentukan segala-galanya. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu taufik dan hidayah kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.